Oh, Vrouwen, perawan. vrouwen, perawan. Di Indonesia perawan, Belanda vrouwen. Kata serapan bahasa Belanda yang sering kali dipakai. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan buat lagi satu bakalan video reaction guys, dimana ini merupakan salah satu info dan juga kita menambah pengetahuan, yaitu berkenaan tentang bahasa Indonesia, yaitu belajar bahasa Belanda. Maksudnya dikatakan ada beberapa kemiripan dalam kita berbicara ataupun kita mengatakan bahasanya tuh ada mirip-mirip tentang bahasa Indonesia. Dan ini merupakan dari judulnya Belajar Bahasa Belanda Yuk, 30 kata serapan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia guys. Dan ini merupakan daripada channel Inces Bolang. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share, dan juga subscribe guys. Menurut daripada apa yang diceritakan daripada judulnya, ada 30 kata serapan bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Apakah cerita dan apakah lanjutan yang akan kita melihat sebentar lagi guys? Ini merupakan salah satu benda yang sangat-sangat menarik. Jadi guys, tanpa membasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Ayo guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. STRAFF, straff. Kalian tahu apa itu bahasa Indonesianya? Disetrap. Striken. Apa coba striken? Oh, dia punya intro guys ya, buat kalian yang tertanya-tanya guys. Hai guys, apa welcome yang back to my diceritakan channel with Minanda. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di vlog aku, kenalin, aku baru 1 tahun dan 4 bulan tinggal di Belanda, tepatnya di kota Utrecht. 1 tahun 4 bulan tinggal di Belanda guys. Wow. Dan di vlog ini isinya banyak curhat, tips, sharing, dan juga informasi tentang Belanda. Yes. Jadi buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu cepetan. Subscribe karena guys. subscribe kamu sangat berarti buat support aku untuk terus berkarya dan membuat vlog secara konsisten. Oke, Yes. teman-teman, di vlog kali ini aku mau sharing sama kalian tentang kurang lebih 30 kata yang sebenarnya adalah bahasa Belanda yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Apa itu 30. kata-katanya? Yang pertama adalah straff. Straff. STRAFF, straff. Kalian tahu apa itu bahasa Indonesianya? Disetrap. Kalau kalian sekolah, kalian pasti pernah mengalami yang namanya disetrap sama guru. Nah, Disetrap. Setrap dalam bahasa Indonesia adalah straf, yang artinya hukuman dalam bahasa Belanda. Contohnya kalau di bahasa Belanda itu kita kenal namanya werkstraf, hukuman dalam pekerjaan. Contohnya nih, kalau kalian kerja terus kalian suka bolos atau kalian suka telat datangnya, nah kalian itu bisa juga dikasih straf, werkstrafen, sama atasan kalian. Tapi aku nggak tahu apakah hukuman ini masih berlaku atau enggak di Belanda, karena apa yang aku bilang ini adalah aku kemarin sekitar bulan lalu aku belajar tentang werkstrafen dalam sekolah bahasa Belanda aku, karena ini adalah bagian dari inburgering, pembauran dengan masyarakat Belanda intinya. Wah, mantap mantap. Oke, yang kedua adalah vrij. VRIJ, vrij. Vrij. Apa itu dalam bahasa Indonesia? Vrij, pere artinya bebas atau libur. Yang ketiga adalah annuleren. Anulir, dibatalkan. Oh, Yang batal. dibatalkan. Punten. Apa itu dalam bahasa Indonesia? Ponten. Berapa nilai kamu? Berapa ponten kamu? Mama, aku dapat ponten 10. Itulah bahasa Belandanya adalah punten. Punten. Fluiten atau Fluiten. peluitan. Peluitan. Habis itu adalah razia. 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 Coba kalian pikir razia itu bahasa apa? Itu adalah bahasa Belanda, RAZZIA, razia. Arti dalam razia di bahasa Belanda adalah membuat infeksi di jalanan. Dari mana aku tahu? Aku lihat dari buku ini, Sobat. Ini adalah majalah untuk para veteran orang Belanda yang dulu datang ke Indonesia. Mereka berkontribusi untuk negara Belanda untuk mempertahankan kolonialisme.
Di mana ada razia? Aku lihat di buku ini. Kenapa aku bisa dapat buku ini? Karena opanya Dennis dulu itu pernah ke Indonesia selama 4 tahun untuk menjadi tentara Belanda. Oh. Nggak bilang dia company ya. Baik, baik. Karena apa? Ini adalah hal yang sangat sensitif. Karena apapun, peperangan apapun itu adalah hal yang sangat membekas gitu. Sampai opanya Dennis tuh nggak mau ke Indonesia lagi karena pada masa itu dia mengalami masa yang sulit. Kenapa razia itu adalah bahasa Belanda? Oh, razia. Ya, 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 ya. De grote razzia op 17 november 1944 in de Noorddorpspolder door Henkje Rotgang in beeld gebracht. Jadi ini adalah razia, gambaran razia zaman dulu. Razia zaman dulu. Rent itu sewa. Tapi di bahasa Indonesia rentenir berarti orang sewa. yang meminjamkan uang. Jadi katanya sama, tapi artinya sedikit berubah ketika pindah ke dalam bahasa Indonesia. Makelar. Kalian tahu makelar ada perantara atau apa sih bahasa Indonesianya selain makelar? Perantara ya. Kalau kalian mau beli tanah, mau beli properti, ada makelarnya, ada perantaranya gitu, ada agennya. Nah itulah makelar. A-nya 2 itu adalah bahasa Belanda. Itu saldo juga saldo dalam bahasa Indonesia. Pokoknya gini, hal-hal yang berkaitan dengan keuangan itu pasti banyak diambil dalam bahasa Belanda. Karena kalau saldo itu bukan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggrisnya saldo kan balance gitu. Berapa balance kamu yang ada di rekening. Nah, rekening juga bahasa Belanda. Rekening pun bahasa Belanda. Wah. Rekening bank sama seperti di sini, rekening bisa rekening nomor, artinya nomor rekening gitu ya, sama kayak bahasa Indonesia. Atau rekening itu bisa berarti juga tagihan. Tagihan. Vrouwen itu artinya perempuan. Tapi di bahasa Indonesia mungkin jadinya perawan kali ya. Vrouwen, perawan. Vrouwen, perawan. Di Indonesia perawan, Belanda vrouwen. Wah, oke guys, oke. Ini aku nggak bener-bener cari spesifik. Kalau kalian punya bukti yang Nanda itu salah kali, bukan bahasa Belanda gitu, kalian taruh di bawah. Aku ini cuma sharing aja yang aku ingat-ingat ternyata oh ya ini kayaknya bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Belanda. Omset, berapa uang yang kalian dapat, berapa omset ya. Kalau bahasa Belanda itu omzet pakai set, tapi kalau bahasa Indonesia berapa omset hari ini, berapa uang keuntungan atau penghasilan hari ini kalau kalian berwirausaha. Aku nggak tahu apakah ini benar-benar bahasa Indonesia, tapi aku sering dengar kata ini adalah aanvraag. Aanvraag itu artinya meminta. Tapi aku dulu pernah tinggal di Bandung. Kalau kalian orang Sunda dengar kata orang dulu nih, mereka pasti sering orang rek amprah lah gitu. Amprah. Jadi dari aanvraag jadi ke amprah. Amprah itu artinya meminta. Itu biasanya kayak orang kampung mau coba meminta atau meminjam uang gitu ke tetangga atau ke saudara. Itu orang biasanya pakai kata amprah gitu. Bellen artinya telepon, ngebel gini. Kalau nenekku dulu almarhum nenek gini, iya tadi udah di bel belum diangkat-angkat gitu. Oh, contoh. Bellen itu ada artinya menelpon dari bahasa Belanda ya, ngebel gitu. Emmer. Bahasa Indonesia adalah ember, dari ember. Waskom. Bahasa Indonesianya adalah baskom. Besuk. B-E-Z-O-E-K. Besuk artinya menengok. Berkunjung. Ya kan? Berkunjung atau menengok itu adalah besuk. Jam besuk. Besuk di rumah sakit. Jam berapa kamu mau besuk mama hari ini gitu. Misal mama lagi sakit. Tuslah. Tuslah itu artinya, jadi pengalaman aku kenapa aku tahu kata tuslah. Tahun lalu aku beli tiket kereta yang one way. Nah, aku lupa bawa kartu keretaku, kartu yang
yang abodemen gitu, maksudnya kartu yang ada namanya gitu, yang kayak bisa tinggal di tap-tap doang. Nah karena lupa bawa, jadi aku harus beli tiket kereta yang dari mesin. Nah di situ di tiket itu ditulis one way 5 euro, tuslah tambahan 1 euro karena aku tidak memakai kartu yang chip yang di tap itu, karena aku beli satuan gitu. Jadi itu adalah tuslah, itu artinya biaya tambahan. Biaya Sama tambahan. seperti di Indonesia, tuslah itu digunakan biasanya kalau habis lebaran, kayak ongkos bis mengalami biaya tuslah 25% dari harga normal. Bener nggak? Itu adalah biaya tambahan. Tuslah. Biaya tambahan. Tapi tuslahnya pakai G ya, tuslah. Kalau kita pakai tuslah. Digampangin aja. Asbak. Asbak, kalian tahu, as itu artinya debu, bak itu artinya bak kecil tempat, tapi di bahasa Indonesia juga jadi asbak yang untuk rokok. Itu kulkas, karena bahasa Inggrisnya adalah refrigerator atau fridge. Kulkas. Refrigerator, fridge. Bahasa Belandanya kulkas. Kas itu artinya lemari, cool itu dingin. Tapi bahasa Indonesianya lemari es, tapi aku yakin orang Indonesia pasti nyebutnya kebanyakan adalah kulkas. Tapi di bahasa Belanda itu kulkas pakai T. Kulkas. TOL, jalan tol. Nah, karena di Belanda udah nggak ada tol lagi, adanya itu highway, jadi nggak ada yang berbayar karena udah nggak bayar, jadi itu bukan jalan tol. Tapi ketika orang Belanda mau beli, mau pergi ke Perancis gitu, mau pakai dan banyak negara Eropa lain mau pakai mobil gitu, mereka selalu bilang tolweg. Weg itu artinya jalan, tol itu artinya jalan yang berbayar. Jadi jalan tol jalan di Indonesia, yang berbayar. tol itu adalah dari kata serapan bahasa Belanda, karena bahasa Indonesianya itu adalah jalan bebas hambatan. Onderdeel. Onderdeel, D-E-E-L. Nah, dalam bahasa Indonesia menjadi onderdeel. Onderdeel itu yang terutama berhubungan dengan mesin ya, dengan onderdeel mobil, onderdeel sepeda motor. Nah, itu adalah dari bahasa Belanda yang artinya bagian dalam. Onder itu artinya bawah atau dalam. Bawah sih sebenarnya, onder itu artinya bawah. Deel itu artinya bagian. Bagian bawah. Tapi lebih ke bahasa Indonesia adalah onderdeel, bagian dalam dari mesin motor atau mesin mobil dan mesin sebagainya. Striken. Apa coba striken? Setrikaan. Strekaan. baju. S-T-R-I-J K-E-N, striken, menyetrika, setrika. Coba bahasa Inggris apa? Ironing, ya kan? Berarti ini adalah bahasa Belanda yang kita ambil ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah kamar. Kamar Tidur, kamar mandi. Wah. Kamar mandi tapi nggak ada dalam bahasa Belanda. Mereka cuma sebut WC atau douche. Kamar itu lebih ke slaapkamer. Kamar tidur, slaap itu artinya tidur, kamar itu ya kamar tidur. Iya. Abonemen. Artinya berlangganan, abodemen. Terus aparat. Nah, aparat ini kalau di Indonesia lebih ke orang ya, kayak aparat kepolisian, kayak gitu disebutnya. Tapi aparat itu dalam bahasa Belanda adalah sebuah alat gitu, kayak tosti aparat. Alat pemanggang tosti seperti itu. Gratis. Korting diskon. Terus hair artinya, aduh kemarin ujian nih harus di hair nih. Coba kalau kalian anak 90-an pasti kalian kenal dengan kata hair. Hair, itu mengulang. Diambil dari hairstyle atau pengulangan, atau hair itu sama aja, diulang. Ujiannya harus di hair ya, bukan remedial. Kalau bahasa anak sekarang remedial, bahasa anak zaman dulu seumuran aku adalah hair. Akte ya, akte lahir, akte dokumen, resep dokter, resep makanan dokter. Itu adalah dari bahasa Belanda, karena resep dalam bahasa Inggris adalah prescription. Jadi kalau kita ke dokter kita dapat resep. Nah, itulah sekian 30 kata yang diambil dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia. Kalau kalian punya informasi lagi, sebenarnya masih banyak kata-kata lain, tapi kalau kalian mau sharing sama aku, taruh di bawah apa bahasa Belanda atau bahasa lain yang menjadi serapan bahasa Indonesia. Thanks for watching, semoga pengetahuan kalian jadi bertambah.
Dan buat kalian yang masih mendalami Betul, bahasa betul. Belanda, berjuang untuk hubungan LDR kalian yang mau pindah ke Belanda atau mau study di Belanda, semangat terus. And then see you guys in my next video. Tot ziens, tot volgende keer. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Inces Bolang dengan judulnya Belajar Bahasa Belanda, yaitu serapan 30 kata serapan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Ternyata guys ya, benda-benda yang telah disebut sebentar tadi adalah mengenai tentang bagaimana bahasa Belanda diserap ke bahasa Indonesia. Dan benda-benda yang disebutkan sebentar tadi adalah suatu benda yang saya sering kali melihat ya di ruangan komentar, komentar dari netizen Indonesia. Mereka mengatakan sesuatu benda yang sentiasa yang saya melihat, rupa-rupanya benda yang selalu saya tengok, benda yang saya baca itu rupa-rupanya kebanyakan serapan bahasa dari Belanda ke bahasa Indonesia rupanya guys. Sungguh pun begitu guys, ini adalah benda yang sangat-sangat yang pastinya akan memberikan kita salah satu pengetahuan khususnya kepada uncle ya, sebab benda ni adalah sesuatu yang sangat-sangat detail penerangan daripada Inces Bolang ya, yang mana dia mengatakan bahawa kata serapan bahasa Belanda yang sering kali dipakai di kata ya di Indonesia rupa-rupanya adalah dari bahasa Belanda guys. Saya sangat-sangat terkejut dan sangat-sangat memberikan wah, rupa-rupanya begini rupanya ya guys, sebab benda-benda yang kita tidak rasa tidak terfikir, macam contohnya paling dekat lah contohnya guys, jangan lupa subscribe, gratis aja, gratis, rupa-rupanya gratis itu dari bahasa Belanda dan seringkali dipakai di bahasa di Indonesia guys. Wah, ternyata guys ya, dan kita pun tahu ya sejarah bahwa kalau zaman yang dulu-dulu kan negara Belanda ini ya pernah menjajah ya negara Indonesia lebih kurang dalam 360 tahun macam itulah. Itu menurut apa yang saya melihat dan saya membaca ya sejarah-sejarahnya. Tetapi walau bagaimanapun ini adalah sesuatu yang sangat-sangat unik. Benda seharian yang kita pakai rupa-rupanya ia adalah dari bahasa Belanda tetapi diserapkan ke bahasa Indonesia. Oke guys, semoga bermanfaat di video pada kali ini, dan ini adalah reaction uncle. InsyaAllah kita akan ketemu lagi di video-video yang akan datang. Semoga ia memberikan manfaat dan juga ilmu kepada kita semua guys. Oke guys, itu saja daripada uncle. Thanks for watching. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.